Lurus, dapur talang mas, pamor wengkon isi, tangguh demak sepuh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar. Sengkalan yang tercatat dalam Serat Kanda menjadi penanda berakhirnya Imperium Majapahit dan berpindahnya kekuasaan tanah Jawa ke Demak Bintoro. Pergeseran ini juga ditandai dengan diboyongnya panji-panji, pusaka, dan barang berharga lainnya milik kerajaan yang didirikan oleh Dyah Wijaya itu. Lantas bagaimana dengan keris atau pusaka yang lainnya? Sudah barang tentu ageman-ageman penting, terutama ageman kerajaan, juga ikut dibawa. Hanya saja tidak ada catatan keris apa yang dibawakan Demak. Namun yang pasti, empu yang merupakan profesi sangat penting di era itu menjadi bagian yang terpenting juga yang harus diamankan. Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa budaya keris Demak juga merupakan warisan langsung dari era Majapahit. Akibatnya seperti dalam pandangan sejumlah pakeris, keris dengan era Demak baik dari sisi pasikutan maupun materialnya tak jauh berbeda dengan Majapahit. Seperti apa perejengan pusaka Tangguh Demak? Dan mari kita ulas bersama-sama. Busananya wangun dan gagah, ladrang Surakarta berbahan kayu Timoho lawasan. Serat peletnya itu nampak begitu indah, semakin membuat busana pusaka ini meriayeni. Dipadukan dengan pendok blewah polosan bahan kuningan yang cukup tebal. Secara keseluruhan benar-benar bikin tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus, dapur talang mas, pamor wengkon isi, tangguh demak sepuh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar 4 juta rupiah saja. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Pemaknaan hidup selalu di jalan yang lurus adalah sesuai dengan filosofi keris lurus yang berdapur talang mas ini. Bagaimana dapat menuju kepada pengertian hidup yang lurus tak lepas dari keyakinan bahwa urip ono sing uripake dan suatu saat akan kembali kepada yang menghidupkan, yaitu Tuhan semesta alam. Nasihat yang kita dengar, eling sangkan paraning dumadi menjadi pengingat agar manusia selalu menjaga sikap dan perbuatan di dunia karena kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Dalam menjalani hidup, orang Jawa memegang prinsip urip sak madya. Dengan sikap sak madya, manusia akan dapat mengukur kemampuannya sendiri, tidak memaksakan kehendak untuk meraih sesuatu yang tidak mungkin diraihnya, apalagi dengan cara-cara yang mentoyongan, buas, dan kebablas. Lilo lamun kelangan ora gegetun, rela jika kehilangan sesuatu. Trimo lamun ketaman sasere sambeng dumadi, menerima dengan sabar jika mendapat perlakuan yang menyakitkan hati. Legowo nelongso serah ing Bathara, ikhlas menyerahkan diri kepada Tuhan, dan rimo ing pandum, selalu bersikap menerima apapun yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam kaitannya dengan manembahan Gusti Allah, juga dibutuhkan kepekaan hati nurani sebagai rambu-rambu pengingat atau pepeling. Karena ketidakmampuan menahan godaan akan menjauhkan dari fokus atau tujuan semula. Sehingga dalam menjalani hidup, manusia akan senantiasa golek dalam padang atau berbuat lurus, tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangannya. Pusaka ini cukup langka, namun menggunakan rincian yang sederhana, yakni gandiknya lugas dan terdapat eri pandan. Yang menjadi istimewa pada bagian sorsoran hingga pertengahan bilah
terdapat cekungan mirip dengan sogokan di tengah bilahnya. Pusaka yang seperti ini dalam kearifan lokal yang beredar di masyarakat perkerisan seringkali menamakan bentuk dengan rincian sebutan dapur talang mas. Tak dipungkiri, keris talang mas ini benar-benar membawa rasa keindahannya. Panjang pusakanya ini 32 cm, kategori ukuran keris normal. Sedangkan pada material besi nampak pulen berwarna semu kekuningan. Pamornya juga kalem namun tegas dan tantingannya begitu ringan. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Pulau Jawa. Demak itu sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran dari Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Walaupun tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaannya. Kemudian pada tahun 1560, kekuasaan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Lokasi Keraton Demak yang pada masa itu berada di tepi laut, berada di Kampung Bintoro, saat ini telah menjadi bagian Kota Demak di Jawa Tengah. Sebutan kerajaan pada periode ketika beribu kota di sana dikenal sebagai Demak Bintoro. Pada masa Raja keempat, Sunan Prawoto, keraton dipindahkan ke Prawoto, dan untuk periode ini kerajaan disebut dengan Demak Prawoto. Setelah itu sepeninggal Sunan Prawoto, Aryo Penangsang memerintah Kasultanan yang sudah lemah ini dari Jipang Panolan. Kota Raja Demak dipindahkan ke Jipang dan untuk periode ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Hadiwijaya dari Pajang mewarisi wilayah Demak yang tersisa setelah ia bersama-sama dengan Ki Gede Pamanahan dan Ki Panjawi menaklukkan Arya Panangsang. Demak kemudian menjadi vasal dari Kerajaan Pajang. Pusaka ini menjadi legitimasi yang luar biasa luhur. Meskipun peradaban Nusantara silih berganti, namun ia ternyata tetap ada dan mengisi nilai-nilai keluhurannya. Sebagai mata rantai budaya adiluhung yang tak pernah lekang oleh zaman. Matur nuwun dan salam tutut hati.